Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Baik, alhamdulillah. Pak. Biasa, Allahu Akbar. Saya lihat murid-murid Bapak ini cantik-cantik semua, segar-segar semua, semangat-semangat semua. Semoga semangat ini terus akan berlanjut sampai pembelajaran kita selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta kepada Ananda Nurbaiti untuk memimpin doa. Disilakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna minas solihin. Amin. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda yang telah memimpin doa. Selanjutnya Bapak menyampaikan terlebih dahulu bahwa kita sebagai pelajar hendaknya menjaga sikap toleransi, saling menghargai dalam setiap perbedaan ada. Jangan ada di antara kita yang membuli atau menghina saudara-saudara kita, karena kita bertoleransi, kita akan tetap menjaga keutuhan persaudaraan. Kemudian selanjutnya Bapak mengajak kepada kita semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Bapak minta kepada salah seorang untuk menjadi dirjen dalam memimpin lagu Indonesia Raya. Bapak minta kepada Ananda Siti Rahmawati, disilahkan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Airku tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Siti yang telah membantu teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ya sebelumnya Bapak ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kita lebih fokus dalam pembelajaran kali ini. Kalau Bapak bilang halo, maka jawabannya hai. Kalau Bapak bilang hai, jawabannya hello. Bisa ngerti ya? Hai. Ngerti, Pak? Halo. Hello. Hai. Hai, hello. Halo, hai. Hello, hai, hai, hello. Hello, hai. Iya, siap. Terima kasih ya. Tetap semangat dan fokus dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, terlebih dahulu Bapak absen. Siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Pertama, Bapak panggil Ananda Nurbaiti, hadir. Siti Rahmawati. Hadir, Pak. Fitria Ningsih. Imron. WC kayaknya, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah semua hadir di kelas ini. Dan Bapak harap tetap semangat dan fokus dalam mengikuti pembelajaran sampai selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bahwa pembelajaran hari ini adalah tentang fikih. Dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang
menyambut usia baligh. Sebenarnya Bapak ingin menampilkan video pembelajaran, akan tetapi karena beberapa faktor jaringan sehingga Bapak menggunakan PPT untuk menyampaikan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita tentang menyambut usia baligh ini adalah agar kita mengetahui tanda-tanda baligh, kemudian kita mampu membuat paparan tentang baligh dan bisa kita melakukan kegiatan atau melakukan sikap yang baik dengan usia kita yang telah baligh. Nah, berdasarkan apa yang Bapak sampaikan dari tujuan pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak semua, siapa yang sudah tahu apa itu baligh? Ayo, silakan. Sudah Apa tahu ya? apa itu baligh? Sudah pernah dengar apa belum? Dan apa Nggak tahu, tanda-tanda baligh? Dan apa pula perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki pakai jilbab, Pak. Perempuan pakai jilbab. Laki-laki gimana Umurnya apa? kan, Pak. Ananda Siti? Ya itu umurnya kan, Pak. Laki-laki Umurnya kan, tidak pakai Pak. jilbab, Pak. Perempuan pakai jilbab. Itu. Kalau laki-laki ganteng, Pak. Kalau Oh, laki-laki perempuan cantik. ganteng, perempuan cantik. Wah, luar Iya. biasa. Anak-anak Kan Bapak itu sekarang ini sudah maksudnya bisa loh, menilai ya, mana Nur, laki-laki yang Kiki. tampan, mana perempuan yang cantik. Iya. Berarti Bapak menilai kalian ini kayaknya sudah masuk pada memasuki usia baligh. Oke. Baik, di sini ada Bapak tampilkan tentang baligh. Oke. Terlihat anak-anak gambar yang di atas yang Bapak share screen. Belum, Pak. Belum, Lihat, Pak. ya. Baik. Coba perhatikan gambar di atas. Semua manusia akan tumbuh semakin besar. Berada di fase manakah kamu sekarang? Oke. Jadi kita bisa mengidentifikasi berdasarkan foto, berdasarkan gambar di atas. Kira-kira Ananda Nurbaiti berada di fase mana sekarang? Nggak nampak fotonya, Nggak nampak, Pak. Nggak nampak? Enggak. Nggak nampak ya? Apakah karena jaringan ya? Di sini sudah muncul. Bisa jadi jaringan, Mungkin Pak. bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Ya. Ananda Fitria terlihat? Tidak, Pak. Nggak Jaringan juga, ya? kayaknya, Pak. Mungkin karena jaringan ya. Inilah kelemahan kita kalau belajar melalui daring. Dan ini bisa dimaklumi ya anak-anak Bapak. Nggak apa-apa. Yang penting semangatnya jangan sampai kendor. Oke. Baik. Di sini ada gambar menunjukkan perubahan fisik pada manusia. Bahwa manusia ini dari dilahirkan sampai dia tua. Di mana di antara jenjang usia tersebut ada saatnya anak tersebut atau manusia tersebut memasuki usia baligh. Nah, tanda-tandanya bagaimana? Ya. Tanda baligh. Oke, tapi sebelum kita membicarakan tentang baligh, Bapak terlebih dahulu menjelaskan tentang baligh. Secara bahasa, baligh berarti sampai. Menurut istilah, baligh ialah kedewasaan bagi seorang muslim atau non-muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar sperma, mimpi atau mimpi basah. Kemudian umurnya telah sampai 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan ada 3 tanda, mimpi basah, haid, dan umurnya telah sampai 15 tahun hijriah. Itu tanda baligh menurut ilmu fikih. Kemudian Pak, boleh nanya, Pak? Boleh nanya, Pak? Oke, silakan. Silakan Ananda Fitria. Mau
mau nanya ini Pak, tadi mimpi basah tuh ompol kita Pak, pipis kita. Kenapa? Tanda balik itu tadi kan mimpi basah, jadi ngompol kita balik kita namanya itu Pak. Ya, suaranya kecil sekali. Bapak nggak dengar. Kawan Bapak dengar, bukan kawan. Ya, coba didekatkan lagi mikrofonnya. Bapak nggak bisa pula pakai mikrofon. Yang mimpi basah tadi Kakak bilang kan tanda balik, itu kita ngompol Oh, enggak. gitu. Ngompol itu bukan tanda balik. Karena dari bayi kita udah ngompol. Ya kan? Baru lahir, nangis tengah malam. Rupanya ngompol. Ngompol itu bukan tanda balik. Mimpi basah ini, Ananda Fitri, mimpi di mana seseorang itu sampai mengeluarkan sperma. Ya, mimpi basah namanya. Atau sampai mengeluarkan mani. Nah, tandanya gimana Pak? Kok saya nggak pernah coba tahu gitu kan? Nah, jadi disebutkan Iya Pak. tanda-tandanya itu khurujuhu bitadaffur. Ya, mulutnya itu muncrat. Kemudian baunya amis seperti putih telur. Kemudian ketika keluar ada terasa nikmat. Jadi kalau itu yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki atau perempuan, berarti dia sudah balik. Kalau ngompol itu kan nggak ada Di tanda-tanda. bau ya Pak ya. Ya. Nanti ditanya lagi lah ya. Ya, nampaknya tertarik sekali anak-anak bapak ini belajar tentang usia balik ini ya. Mungkin karena Iyalah, mau masuk usia balik jadi semangatnya luar biasa gitu. Kita lanjutkan lagi. Nah, tanda yang disebutkan tadi itu tanda-tanda menurut fikih. Sedangkan menurut biologi itu beda lagi. Namun, yang menjadi ukuran kita atau yang menjadi hukum syariat kita itu menentukan dia sudah balik apa tidak, itu berdasarkan dari hukum fikih, bukan dari hukum biologi. Karena kalau tanda-tanda biologi ini bagi laki-laki seperti tumbuh jakun, kemudian suaranya semakin membesar, kemudian nafsu makannya meningkat, kemudian tumbuh di beberapa bahagian. Juga bagi perempuan pinggul dadanya semakin membesar, itu tidak menjadi ukuran ya kalau dia itu sudah balik. Namun umumnya kalau anak yang sudah balik akan terjadi perubahan fisik pada dirinya. Pak, teman saya kelas 1 Pak badannya besar. Apakah dia sudah balik? Belum tentu. Karena bisa saja badannya besar, tapi dia belum pernah mengalami tanda-tanda balik dari segi fikihnya. Baik, selanjutnya, kalau kita dalam keadaan haid bagi perempuan ya, kemudian berhadas, ada yang dilarang, seperti sholat, haji, membawa, memegang mushaf, tawaf. Kemudian kalau bagi perempuan yang haid tidak boleh berpuasa. Kemudian kalau dia sudah menikah nanti tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, Pak, bagaimana sih supaya kita bisa bersih dari hadas? Ya, kalau kita pengen bersih dari hadas setelah selesai haid, maka disebut mandi wajib. Bagi yang mimpi basah laki-laki, sudah selesai mimpinya, bangun mandi, namanya mandi wajib. Nah, mandi wajib ini ada dua rukunnya. Yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah balik, ngapain lagi? Kalau kita sudah balik, wajib bagi kita menjalankan segala syariat, perintah-perintah Allah. Kita wajib meninggalkan larangan Allah. Apa saja Pak perintah Allah? Sholat, jangan lupa. Tadi subuh sholat enggak ya, anak bapak? Yo. Sholat, ya. Pak. Alhamdulillah. Memang anak-anak bapak kan solihah-solihah semua. Jadi harus Siti dia sholat. sering telat-telat kalau udah selesai haid itu dia tidak langsung mandi, gimana tuh Pak? Boleh Pak? Gimana Ananda Fitria? Gak dengar suaranya. Nanti aja lah bertanya ya. Nanti bertanya. Gak dengar Siti dia suaranya. cerita. Ya. Kemudian selanjutnya bagi orang yang sudah balik maka wajib menjalankan perintah
Allah, Jaringan meninggalkan kayaknya ya, Pak. larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menutup aurat, menuntut ilmu agama, kemudian berbakti kepada orang tua, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Ini kewajiban di antara kewajiban bagi orang yang sudah balik. Kira-kira dari penyampaian Bapak tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah Bapak sampaikan? Ayo disilahkan. Bapak minta kepada Ananda Nurbaiti dulu. Silakan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Balik itu artinya sampai. Kalau menurut istilah, dia dewasa, Pak. Terus orang yang sudah balik itu ada tanda-tandanya. Bagi perempuan, datangnya haid. Bagi laki-laki, mimpi basah, keluar sperma. Dan terus, kalau orang balik itu, kalau perempuan, apa namanya, dia semakin cantik, Pak. Semakin lembut, kulitnya semakin halus, bodinya semakin bagus. Kalau laki-laki, badannya semakin besar. Baik, luar biasa Terus ya. ada jenggotnya, Pak. Ada jenggotnya. Terus orang yang seperti itu pertanda kalau dia itu sudah balik, Pak. Nah, jadi kalau orang yang mimpi basah dan datang haid itu, Pak, dia tandanya dia sedang berhadas besar, Pak. Jadi dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh memegang dan membaca Quran. Dan terus agar dia bisa melakukan perintah Allah itu, dia harus mandi wajib dulu, Pak, mandi besar. Setelah dia mandi besar, baru dia boleh melaksanakan perintah-perintah Allah. Gitu, Pak. Baik, luar biasa sekali Ananda Nurbaitia. Luar biasa. Kalau Ananda Siti gimana pula kesimpulannya? Coba simpulkan materi yang kita sudah pelajari, kira-kira gimana? Silakan. Bu Siti ya. Baik, Pak. Kalau menurut saya, balik itu kalau laki-laki tadi dari penjelasannya Bapak, itu tumbuh jakun, Pak. Kalau saya bilangnya dia tumbuh jakun. Namun dia belum keluar zakunnya, suaranya belum pecah, belum membesar, itu dia belum masuk dalam kata balik. Itu Pak, kalau yang saya simpulkan Pak. Ya baik, terima kasih. Kalau Ananda Fitria gimana? Tadi banyak nanya nih, kayaknya paham betul ini ya. Coba dulu simpulkan pelajaran kita hari ini tentang balik. Kira-kira gimana ya? Silakan Ananda Fitria. Hendra. Fitri asik main-main, Pak. Kecilkan dulu. Kalau ini Pak, hampir sama dengan kawan tadi Pak. Nurbaiti. Balik itu kalau perempuan tambah cantik. Ada ini apa bodinya tambah mantap. Apalagi ya Pak ya? Ada kewajiban yang harus dia lakukan. Kalau seandainya dia sudah balik, harus sholat, harus puasa, tak boleh lagi meninggalkan. Ya, Bu Ananda Nurbaiti, tolong konfirmasi video saya satu lagi ya. Oke. Konfirmasi maksudnya? Oke, terima kasih atas segala kesimpulan yang telah diberikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
bisa kita pahami dengan baik. Kesimpulan dari pelajaran fikih ini adalah fikih ini merupakan suatu ilmu yang menentukan halal, haram, wajib, makruh dan sebagainya. Maka dengan kita belajar usia balik ini kita tahu apa kewajiban orang yang sudah balik dan apa yang menjadi larangan dan bagaimana cara menyambut usia balik tersebut dengan mengetahui tanda-tandanya agar kita bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masih sekitar usia balik. Di antaranya adalah bagaimana tata cara mandi wajib yang benar. Nanti kita akan pelajari karena mandi wajib ini sangat penting bagi kita sebab kalau mandi wajib ini tidak benar akibatnya kita dianggap belum suci dari hadas besar. InsyaAllah akan kita jelaskan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.